kita akan memulai acara malam ini. Saya Siap, share screen-nya ya. Baik, ini share screen-nya yang ini. Oke. Selamat malam, Bapak Ibu. Hari ini Bang. Selamat malam. Senin 17 Juni kita berkumpul untuk sama-sama sharing mengenai aneka rasa dan banyak manfaat. Ya, seni di balik minuman Jus Pro. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui mengenai Jus Pro, nanti boleh ditanyakan sambil jalan, boleh chatting, atau nggak boleh interupsi juga. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah tahu, ini bisa menjadi sebuah wawasan tambahan. Oke, kita lihat di sini Bapak Ibu, ini adalah enzim. Ini agak sedikit berbeda ya. Enzim itu adalah protein khusus yang membantu mempercepat reaksi kimia dalam tubuh kita. Bapak Ibu perlu pahami bahwa di dalam tubuh kita itu mengandung banyak sekali senyawa kimia. Jadi kalau dibilang kita nggak boleh makan makanan kimia, itu dalam tanda kutip. Kenapa? Karena dalam tubuh kita tuh isinya semua kimia. Hanya ini adalah kimia alami. Ada yang di luaran sana itu adalah kimia sintetis, kimia buatan. Jadi kalau kita makan apel, makan sayur, di dalam buah-buahan ini ada senyawa kimianya. Kalau kita bilang, oh dalam jeruk mengandung vitamin C. Vitamin C ini juga adalah senyawa kimia. Cuma ini namanya fitokimia atau enggak kimia alami, bukan kimia sintetis. Jadi yang perlu dipahami adalah kita sebisa mungkin tidak masukin yang kimia sintetis. Tapi kalau senyawa kimia alami itu tetap perlu. Baik. Nah, Bapak Ibu bisa lihat mereka ini enzim-enzim ini itu seperti alat yang digunakan tubuh kita untuk memecah makanan menjadi bentuk yang lebih sederhana. Sehingga bisa diserap dan digunakan oleh tubuh. Ibu Ivon sering bilang, kita ini nggak makan nasi. Kita ini nggak makan sayur. Kita ini makannya karbohidrat. Kita ini makannya protein, vitamin, seperti itu. Nah, kenapa? Karena semua makanan yang kita kunyah, ditelan, itu semua akan diurai, dipecah-pecah terus, pecah terus supaya usus kita bisa menyerap makanan tersebut. Nah, bagaimana mungkin usus kita yang bentuknya panjang-panjang berjonjot-jonjot itu bisa menyerap sesuatu yang gede. Contoh, ada satu butir nasi, itu nggak mungkin langsung tembus ke dalam usus kita, langsung masuk ke dalam darah. Itu harus diproses dulu, dipecah-pecah sampai sedemikian kecil. Enzim itu adalah protein khusus yang membantu mempercepat reaksi kimia dalam tubuh kita. Jadi normalnya seluruh tubuh kita tuh mengandung protein. Bahkan sel itu juga terdiri dari protein. Nah, kita ngelihat gambar di sini, Bapak Ibu. Ini yang warna merah. Ini adalah ilustrasi dari enzim. Nah, kita ngelihat bagian atasnya ada warna biru sama warna oranye. Itu adalah substrat. Substrat itu kita anggap contohnya tuh misalnya nasi. Ya, jadi nasi ada di sana. Nasi ini itu akan diproses oleh enzim. Nah, nasi itu adalah kumpulan dari senyawa-senyawa kimia yang menggabung jadi satu. Contoh misalnya, nasi ini terbentuk dari karbohidrat. Susunan kimia karbohidrat itu panjang banget. Ya, ada karbonnya, ada hidrogennya, ada oksigennya dan lain sebagainya. Itu bergabung jadi satu menjadi sebuah senyawa karbohidrat. Begitu kena diproses oleh enzim, enzim ini membantu agar karbohidrat ini dipecah. Sebelah kanan, paling kanan itu udah pisah tuh antara biru dan oranye. Jadi yang memisahkan ini itu adalah dibantu oleh enzim. Kalau sudah dipisah, maka nanti senyawa-senyawanya sudah semakin sederhana dan bisa diserap oleh usus kita. Nah, hari ini kita agak sedikit belajar mengenai tubuh kita ya, bahasa kerennya belajar biologi gitu ya. Oke, jadi tugas enzim adalah mempercepat reaksi kimia dengan cara memecah makanan menjadi yang lebih sederhana. Oke, nah enzim-enzim itu kita bisa dapatkan dari buah-buahan yang melalui proses fermentasi. Proses fermentasi inilah membantu meningkatkan enzim.
Jadi kalau misalnya di apel tuh enzimnya ada 3. Kalau kita fermentasi, enzimnya bisa jadi 4, bisa jadi 5. Itulah salah satu manfaat dari fermentasi. Di sebelah kanan, Bapak Ibu bisa lihat ada beberapa contoh enzim nih. Ini enzim tuh banyak banget. Ini ada beberapa contoh. Misalnya bromelain. Enzim ini ditemukan dalam buah nanas. Papain. Enzim ini ditemukan dalam pepaya. Actinidin ditemukan dalam kiwi, amilasa ditemukan dalam mangga, dan sebagainya. Ini adalah nama-nama yang nggak usah dihafal ya. Kalau dihafal, kan kita juga nggak mungkin jelasin ke orang begitu nama-nama enzim. Mereka juga belum begitu ngerti. Nah, contoh misalnya kita lihat enzim bromelain. Enzim ini memecah protein agar lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Seperti tadi ya secara umum. Nah, kebetulan enzim ini juga membantu proses pemecahan makanan dan juga bisa berfungsi untuk mengurangi peradangan. Jadi kalau kita mengasup enzim bromelain ini, maka ini bisa membantu mengurangi inflamasi atau peradangan. Jadi kalau Bapak Ibu ada mengalami peradangan, misalnya nih kena air panas gitu. Wah, itu kan panas banget. Itu sudah peradangan. Maka bisa menggunakan buah nanas karena di batang nanas atau daging buah nanas ada enzim bromelain. Meredakan nyeri, ya. Inflamasi atau peradangan juga akan menimbulkan nyeri. Makanya enzim ini sering digunakan sebagai suplemen untuk meredakan nyeri otot dan sendi. Kebetulan Promik juga dari nanas ya, yang Promik varian nanas. Nah, kalau ternyata Bapak Ibu mengalami yang namanya hematoma atau namanya bengkak gitu ya. Bengkaknya ini memarnya kelihatan memerah. Kelihatan ada gambarnya ya. Jadi ada yang kita terbentur. Terbenturnya agak parah. Kemudian ternyata nggak bengkak kayak jendol kepala, tetapi dia mulai memerah dan menghitam. Ini disebut penggumpalan darah. Jadi pembuluh darah kita ini pecah. Habis itu darahnya keluar dari pembuluh darah, akhirnya ngumpul, akhirnya gumpal. Nah, ini yang disebut hematoma. Ini bisa terjadi di kepala, ya di bawah kulit, di otot, di telinga dan lain sebagainya. Nah, enzim bromelain ini bisa membantu mempercepat proses pemulihan bengkak ini. Nah, inflamasi ini benar-benar bisa dibantu. Nah, bromelain ini juga bisa membantu merangsang respon imun tubuh. Jadi, sel darah putih kita adalah sel prajurit yang melawan kuman. Itu bisa membantu untuk melawan infeksi dan penyakit. Kemudian membantu mengurangi gejala infeksi saluran pernafasan atas, mengurangi lendir dan peradangan. Jadi, kita tahu bahwa sekarang kita tahu bahwa bromelain satu jenis enzim ini saja itu memiliki fungsi yang begitu banyak. Jadi nggak heran jika ternyata buah-buahan itu termasuk sebagai pangan fungsional, yaitu makanan yang benar-benar bisa membantu kesehatan tubuh kita, tetapi tidak menggunakan takaran. Ya, oh harus makannya tuh sehari 500 gram atau 3 kali sehari. Nggak ada takaran-takaran seperti itu. Ini disebut pangan fungsional. Oke, membantu mencegah pembentukan gumpalan darah. Ya, mirip seperti tadi, hematoma. Hanya ini juga berlaku tidak hanya di bagian kulit, tapi juga berlaku di bagian jantung. Ya, jadi bisa membantu untuk orang yang kena stroke. Bapak Ibu bisa melihat di sini, ini adalah contoh-contoh di internet. Ini adalah suplemen-suplemen bromelain. Jadi enzim ini itu sudah diteliti karena dia memiliki manfaat sedemikian banyak sampai dibikin suplemennya khusus untuk enzim ini saja. Sedangkan enzim itu jumlahnya banyak sekali. Nah, salah satu contohnya yang seperti ini. Jadi pada saat Bapak Ibu mencoba untuk fermentasi jus pro nanas, ini semua akan didapat. Jadi nggak perlu lagi kita konsumsi suplemen-suplemen bromelain ini. Ya, dan ya harganya juga gila-gilaan. Ya, nanti boleh dicoba ya.
dicek di Tokopedia, di Shopee, di Marketplace. Lihat aja harganya berapa. Oh, kita akan kaget ternyata jus pro itu murah banget gitu ya. Oke, ini contoh kedua. Ini adalah enzim papain. Memecah protein agar lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh karena memang fungsi utama enzim seperti itu. Dan sering digunakan, papain ini digunakan dalam produk perawatan kulit. Jadi dia bisa membantu menghilangkan sel-sel kulit mati dan memperbaiki tekstur kulit. Jadi kalau ada yang jerawat-jerawat, nah totol-totolin tuh jerawat-jerawatnya itu pakai jus pro pepaya. Ya, maskerin pakai ampasnya jus pro pepaya itu akan sangat-sangat efektif. Nah, papain ini juga bisa juga digunakan untuk pengobatan topikal, ya, mengobati luka atau infeksi kulit. Karena semua enzim itu adalah, ya, bahasa sederhananya kita bisa sebut katalisator. Jadi dia benar-benar membantu proses agar semuanya diurai, dipecah-pecah. Dan sekali lagi yang Bapak Ibu lihat di sini, ini kita bisa lihat chewable papaya papain. Jadi ini adalah enzim papain yang berasal dari pepaya yang bisa dikunyah. Ini suplemen. Ya, di bawahnya lagi papaya enzim kompleks 240.000 PU. Ini juga termasuk suplemen. Ya, papaya enzim papain di bawahnya juga ada merek yang lain. Ini semua itu dijual Bapak Ibu dan Bapak Ibu juga bisa lihat ini harganya juga lumayan. Nah, jadi enzim itu banyak banget yang ada dalam buah-buahan dan pada saat kita mencoba membuat fermentasi buah tersebut, enzim itu kita dapat. Jadi kalau kita mau fermentasi buah kiwi, kita akan dapat enzim actinidinnya. Kita kalau mau fermentasi buah mangga, kita dapat enzim amilasenya. Sampai sini konsepnya demikian ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, tadi adalah konsep enzim. Sekarang ini adalah konsep fermentasi. Fermentasi itu dapat menghasilkan probiotik yang bermanfaat bagi kesehatan pencernaan kita. Nah, probiotik itu membantu memproduksi enzim yang diperlukan untuk pencernaan yang efisien. Jadi ada hubungan antara enzim dengan fermentasi ataupun probiotik. Jadi mereka itu saling mempengaruhi untuk kesehatan tubuh kita. Kita lihat di sini, sebelah kanan atas itu adalah contoh-contoh makanan probiotik. Dan tentu saja semuanya ini difermentasi, Bapak Ibu. Ya, ada yang dairy product. Dairy product artinya produk-produk turunan dari susu. Nah, contohnya adalah kefir, itu produk turunan dari susu. Jadi dihasilkan dari fermentasi susu. Yogurt biasanya juga dari dairy product, dari turunannya susu. Lalu ada probiotic food, kimchi, miso, tempe, acar, itu pickle. Kemudian kombucha, itu semua adalah fermentasi yang mengandung probiotik. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di bagian kanan bawah, itu adalah prebiotik. Prebiotik ini adalah makanannya probiotik. Jadi probiotik itu adalah bukan sebuah ya. Probiotik itu adalah makhluk hidup yang juga butuh makan. Nah, makanannya apa? Ya, makanannya itu adalah yang di bawah ini. Ya, ada dari bawang-bawangan, ada dari pisang, ada dari beri-berian, stroberi, blueberry, tomat. Nah, buah-buahan itu juga merupakan makanannya probiotik. Sayur-sayuran gimana? Ya, sayur-sayuran juga termasuk makanannya probiotik. Nah, sebelah kiri atas, ini adalah contoh-contoh jenis probiotik. Ya, berdasarkan, ya kalau dilihat di sini, berarti dia berdasarkan bentuk-bentuknya juga. Ya, Lactococcus, jadi bentuknya tuh kayak bulat-bulat. Ya, Lactobacillus yang agak panjang-panjang. Streptococcus juga agak bulat-bulat. Bifidobacterium dan sebagainya. Jadi inilah jenis-jenis bakteri baik yang kita sebutnya probiotik. Nah, sebelah kiri bawah, Bapak Ibu bisa melihat ini adalah mikroorganisme di dalam pencernaan kita. Ya, ada bakteria baik di sini dan juga ada bakteri yang tidak baik di sana. Bakteri baik dan tidak baik itu selalu ada di dalam tubuh kita.
Kok kalau ada bakteri yang tidak baik kita nggak sakit? Karena jumlahnya lebih sedikit dari bakteri baik. Tapi apakah selalu ada bakteri yang tidak baik? Ada. Kok bisa? Masuknya dari mana? Ya, Bapak Ibu kan makan. Makanan sesuatu itu bisa saja kurang bersih. Itu juga ada bakteri baik, bakteri yang tidak baik. Pada saat Bapak Ibu minum sesuatu, bisa saja udah tercampur tercampur bakteri yang tidak baik, kita juga bisa telan. Ya, banyak hal yang bisa masuk ke dalam tubuh kita. Makanya kenapa disebut bakteri itu ada di dalam tubuh kita dan juga ada di luar kulit kita. Di atas kulit kita tuh juga banyak bakteri. Jadi kalau misalnya nih saya pegang hidung, nah itu bakteri udah bisa masuk tuh. Karena kan di jari tangan saya juga ada bakterinya. Jadi macam-macam bisa masuk. Hanya saja kita perlu menjaga prebiotiknya kita makan dengan baik, sangat beragam. Lalu kita ada juga asupan probiotiknya, sehingga keragamannya itu bagus. Ya, oke. Nah, fermentasi itu seperti ini. Enzim membantu pencernaan makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh, dipecah-pecah. Jadi membantu pencernaan makanan untuk dapat diserap. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan teman-teman di mana orangnya makannya banyak tapi nggak gemuk-gemuk, olahraga juga jarang, masalahnya apa? Masalahnya adalah satu, bisa saja penyerapannya itu nggak bagus. Kenapa penyerapannya bisa nggak bagus? Dua, bisa saja enzimnya itu sedikit yang diasuh. Kalau enzimnya sedikit yang diasuh, maka nggak bisa memecah makanan-makanan yang lebih kecil. Kalau nggak bisa dipecah, usus kita nggak bisa serap. Jadi ini sangat berkaitan. Nah, dengan fermentasi, maka enzimnya lebih banyak. Probiotik membantu memelihara lingkungan usus yang sehat dan dia mendukung produksi dan fungsi enzim pencernaan. Nah, di sini kembali lagi ditekankan bahwa probiotik membantu menjaga keseimbangan mikrobiotanya yang di usus, sedangkan enzim itu memastikan bahwa semuanya itu dicerna dengan baik, ya dipecah-pecah sehingga kita bisa cerna dengan lebih baik. Jadi kalau kita perlu enzim, perlu banget. Karena itu orang bilangnya itu katalisator, ya mempercepat prosesnya. Oke, nah Bapak Ibu bisa lihat di sini. Nah ini ke bagian yang lebih seru ya. Ini Bapak Ibu ada ngelihat beberapa banyak gambar itu adalah hasil dari fermentasi jus pro, jus promik. Ada yang biru, ada yang pink, ada yang putih, ada yang merah, ungu, kuning, ada busa-busanya, ada jamur-jamur putihnya, macam-macam. Nah, jadi fermentasi jus pro seninya bagaimana? Seninya adalah Bapak Ibu tidak harus hanya satu macam buah. Mau dua macam buah boleh nggak? Boleh. Mau 9 macam buah boleh nggak? Boleh. Jadi dari sini kita bisa sangat memiliki kreativitas yang banyak. Seninya itu luar biasa. Jadi mau warnanya, gradasinya mau seperti apa, kita bisa buat. Mau aromanya seperti apa, kita bisa buat. Jadi sama seperti seni itu tanpa batas. Dan itu semua indah. Karena banyak mengandung probiotiknya. Baik, kita lihat di sini. Tidak hanya kita membuat fermentasi jus pro dari daging buah, kita juga bisa menambah bunga-bungaan. Contoh bunga telang kita bisa masukin. Kita bisa menambah kayu, ya, atau di sini kita contohnya adalah bajakah. Kita bisa tambahkan juga. Kita juga bisa tambahkan kismis ataupun kurma. Jadi ini adalah makanan-makanan alami yang kita bisa tambahkan juga ke dalam proses fermentasi jus pro-nya. Kita bisa tambahkan perasan lemon untuk mendapatkan rasa-rasa yang khusus. Kita bisa tambahkan mineral di sana, garam. Karena ini akan membentuk tubuh kita akan jauh lebih bagus. Bapak Ibu bisa perhatikan ya, kalau kita banyak makan makanan yang mengandung gula pasir, itu kecenderungannya tuh akan menimbulkan penyakit lebih tinggi dibandingkan kalau kita makan yang lebih banyak mineral.
Dua-duanya ini kita perlu asup dalam jumlah yang sangat kecil. Sangat kecil, bukan kecil ya, tetapi sangat kecil. Namun, efek yang lebih baik adalah kalau kita masukin mineral, bukan gula pasir. Kalau gula merah, ya itu lebih baik ya. Kalau gula pasir itu prosesnya jauh lebih banyak. Kalau garam, ya carilah garam yang tidak dirafinasi atau tidak diproses sampai jadi putih dan sebagainya. Jadi kalau mau ada namanya garam krosok atau garam Himalaya atau garam laut, itu disarankan. Nah, saya menyebutnya mineral. Kenapa? Karena di mineral ini itu lebih dari satu jenis atau lebih dari satu senyawa. Contoh, garam itu kan rasanya asin. Dia mengandung namanya natrium klorida. Jadi ada senyawa natrium dan klorida. Tetapi kalau kita menambah garam laut, tidak hanya kita mengasup natrium klorida, di sana juga ada mangannya, ada magnesiumnya. Jadi ada mineral-mineral lain yang dibutuhkan tubuh kita. Jadi kita butuhnya sangat sedikit, mikro, tetapi kita butuhnya sering. Kalau kita masuknya gula pasir, ya kita cuma masuknya glukosa atau kita masuknya karbohidrat dan ya gitu-gitu aja, tidak variasi. Kalau garam atau mineral ini lebih variasi, ini yang lebih disarankan. Oke, kita lihat di sini Bapak Ibu. Jadi di Indonesia itu buahnya tuh banyak banget ya. Kita bisa ngeliat ya. Yang sebelah kiri atas, Bapak Ibu, buah apa ini? Ada yang tahu sebelah kiri Markisa. atas? Iya, ini buah Markisa. markisa. Betul, Ibu, ini buah markisa. Jadi markisanya belum matang ya, masih hijau. Ya, Iya. kita bisa cari agak merah-merah. Itu akan lebih matang. Kemudian kita lihat sebelah kanannya. Ada jambu biji. Jambu. Jambu. Ya, betul. Nah, jadi jambu biji itu ada bijinya. Kalau jambu kristal adalah jambu biji yang nggak ada biji. Lucu juga ya, jambu biji nggak ada biji. Nah, itu jambu kristal. Bawahnya apa Bapak Ibu? Bawahnya jambu biji? Jeruk. Grapefruit Ya, ya. orange ya atau jeruk. Kita bisa lihat. Iya. Nah, kalau kita mau fermentasi, uniknya adalah kita bisa fermentasi juga kulit jeruknya, orange peel. Jadi tidak harus jeruknya saja, daging buah jeruk, tapi juga bisa kulit jeruknya. Nah, sebelah kirinya, ini harusnya pada tahu ya, yang panjang Pisang. tadi. Iya, pisang. Wah, ini buah sejuta umat di Indonesia nih, buah pisang. Pisang ini tadi Pak Darmauli eh, suka buah pisang ya? Baik. Nah, sebelahnya jambu biji, ini ada sedikit biji Sir- hitamnya. Sirsa. Sirsak. Serikaya ya. Oh, Serikaya. serikaya. Iya, serikaya. Iya, bukan bukan seri miskin ya. Ini serikaya. Oke. Eh, ini yang sebelah kanan serikaya biasa bisa ditanam di rumah juga ya. Sebelah kanannya itu adalah buah. Mangga. Iya, Mangga. mangga. Mangganya manis sekali ya. Sebelah kanannya juga mangga, dua-duanya ini mangga. Satu yang sudah dipotong, satu lagi belum dipotong. Di bawahnya buah mangga apa ya, Bapak Ibu? Rambutan. Buat sejuta umat. Iya, sejuta sama juga. Saya nggak pernah lihat di luar negeri nih kalau rambutan nih. Kayaknya hanya di Asia ya. Serius. Ini rambutan ya. Kadang-kadang kalau kita rambutannya kita udah kupas, lalu kita kupas lagi kelengkeng, kupas lagi duku, suruh orang milih. Ayo, mana yang duku? Nggak boleh disentuh. Ini bisa jadi permainan ya. Mirip semua. Oke, lalu sebelah kanan atas ini ada buah jambu air. Jambu Nah, air. jambu air. Di sini saja Bapak Ibu itu sudah ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 jenis buah. Ya, kalau kita mau gabungin semuanya jadi satu untuk buat jus pro, bisa juga. Jadi kita akan dapat enzim dari markisa, enzim dari jambu biji,
enzim dari serikaya, enzim dari mangga, macam-macam. Oke, nggak hanya ini, kita lihat lagi di bawah. Wah, ini makin lama makin banyak ini. Ada buah durian. Ada yang sudah pernah fermentasi buah durian? Mahal, Pak. Mahal ya, enakan langsung dimakan ya Bu ya. Tunggu musimnya aja ya. Nanti kalau ada musimnya, nanti boleh dicoba. Kalau di bawah ini, di bawahnya durian ada buah nanas. Ya, ini nanasnya kayak nanas madu ya. Kemudian di sebelah kirinya nanas ada buah apa ya? Leci. Ya, ini Leci. leci. Buah leci, betul. Leci. Jadi banyak banyak di supermarket itu jualnya leci kalengan. Karena memang orang ada yang suka makan leci, cuma ya namanya cepat busuk, jadi dikalengin buah leci. Jadi kita Bangsa. belum tentu tiap hari kita makan leci, ya atau seminggu sekali itu belum tentu makan leci. Jadi kadang-kadang kita bisa pertimbangkan kita cari buah leci kita untuk fermentasi. Ya rasanya tuh unik ya. Nah sebelah kirinya ada buah apa ini ya? Duku Duku. ya. Ya buah duku. Duku. Pak, maaf Pak, Benar. mumpung ingat Pak. Bagaimana Pak? Mumpung ingat, itu kan durian kan kadar gulanya tinggi Pak. Kalau difermentasi sama sekali memang nggak ada kadar gulanya Pak. Dia perlu waktu Pak. Jadi nanti Ya, di kalau kita memang punya masalah eh, diabetes Dia. Pak. gula darah, diabetes, Ya, ya ya. kita fermentasinya harus lebih lama, 5 hari. Berapa? 5 hari Pak ya. Iya, Hmm. karena memang Saya udah gulanya memang banyak. gitu ya, 5 hari Pak ya. Betul, kita fermentasi lebih lama, betul Pak. Jadi dia benar-benar akan diurai. Oke Pak. Makasih Pak. Ya. Jadi kalau kita membuat jus pro, apakah ada pantangannya? Tidak ada. Hanya kita perlu memperpanjang sehingga dia bisa fermentasinya lebih banyak. Ya, dan ini Bapak bisa tutup pakai kain biar gasnya nggak terlalu banyak ya. Kalau nggak nanti dia menekan wadahnya, nanti bisa pop gitu. Jadi buka sedikit atau nggak pakai tutup pakai kain yang bersih. Oke, di bawahnya ini, di bawahnya duku, ini gambarnya jelas nggak ya? Nangka Jelas. ya. Nangka. Ya, bu Ah, buah nangka benar-benar. Jadi buah nangka ini buah nangka ini buah yang unik juga ya, Bapak Ibu. Jadi nangka itu semuanya dipakai. Mau kulitnya dimasak, mau ruangan buahnya dimasak, buahnya dimasak, bijinya juga dimasak. Manusia tuh nggak kira-kira semuanya, nggak dikasih hati, semuanya dimakan. Nah, kita bisa juga, jadi nangkanya kita fermentasi. Cuma memang ya jangan sampai masuk getahnya. Agak susah nanti ya. Kemudian sebelah kirinya ini buah yang coklat-coklat apa ya? Sawo. Sawo. Sawo, sawo matang. Entah ini sawo atau ini oh, kiwi ya, mirip ya. Mirip-mirip. Bisa sawo, bisa kiwi. Ya, satu satu dari luar negeri, satu lagi dalam negeri ya. Ya, sawo. Di bawahnya ada buah naga putih. Ada ternyata. juga yang buah naga merah. Betul. Sebelah buah naga ini buah apa ya? Manggis. Ini Ya, Manggis. ini manggis. Benar. Dulu awal-awal kami ada coba buat buah manggis. Cuma isinya dikit tapi berat ya. Kulitnya berat banget. Jadi eh, saya udah jarang buat buah manggis. Dapatnya dikit. Tapi kalau Bapak Ibu mau coba juga boleh. Sekalian bersihin kulitnya, sekalian sama kulit-kulitnya juga nggak apa-apa. Oke, kemudian juga ada apel, ada pepaya, jadi banyak macam. Ini kalau kita hitung 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 buah yang di bagian bawah. Tadi di atas ada sekitar 8, 8 atau 9 ya? Ada 8 ya? Delapan. 8. Baik. Di bawah itu ada 10. Jadi sudah ada 18 buah. Jadi nanti kita mentambah-tebakan buah yang hurufnya M gitu ya. Oh, buah apa Mangga. kemarin? Mangga. Oke, manggis. manggis. Iya.
Jadi begitu banyak buah-buahan, kita benar-benar bisa meracik untuk keluarga kita. Mereka tuh sukanya buah yang mana, campuran dari buah apa. Kalau Bapak Ibu yang punya rumah makan ataupun kafe juga sama. Nanti kita bisa coba, wah ini kayaknya enak nih. Nanti saya akan kasih beberapa resep tambahan di belakangnya. Jadi resep-resep ini adalah yang sekarang ini adalah perpaduan dari berbagai macam buah. Kita perlu bersyukur karena di Indonesia itu buah tuh relatif murah dibandingkan luar negeri. Teman saya yang di Jepang bilang dia sempat pergi ke Jepang, semangka aja satu biji itu 500.000 rupiah. Itu mengerikan sekali harganya. Sedangkan di sini kita sekilo 3.000 gitu. Nah, sekilo 2.000-an. Ada yang dari petani langsung bisa cuma 1.500 kilonya. Itu murah sekali. Di sana mahal sekali. Jadi kita benar-benar perlu syukuri bahwa ini semua adalah pangan fungsional kita. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini sebelah kanan, ini adalah perpaduan seninya. Untuk mendapatkan hasil contohnya adalah kayak Sprite, rasa-rasa itu kita sebenarnya rasa-rasa bersoda. Semuanya itu punya, semua buah yang difermentasi umumnya menghasilkan CO2, karbon dioksida, ataupun soda, ataupun rasa kayak Sprite. Tetapi yang bisa lebih kuat ada beberapa buah khusus. Contoh misalnya pisang. Pisang itu sodanya lebih kuat. Ya, kadang-kadang kalau kita fermentasi anggur, sodanya juga kerasa. Nanti boleh dicoba untuk durian, itu sodanya juga kuat. Jadi soda ini tidak sama dengan alkohol. Jadi yang membuat dia alkohol, ada fermentasi yang menghasilkan alkohol, tetapi fermentasi biasanya juga menghasilkan CO2. Yang membuat bunyi itu adalah soda atau CO2. Jadi kalau minuman-minuman itu sengaja dikasih CO2 di pabrik supaya apa? Supaya orang minum itu ada kandungan sodanya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu beli Coca-Cola atau ada orang yang beli Coca-Cola, itu begitu dibuka biasanya dia langsung mengandung rasa soda atau CO2. Tetapi kalau minuman itu dibiarkan, jangan diminum deh, kita biarkan selama 2 tahun. Baru dibuka, hilang sodanya. Karena CO2-nya itu keluar dari botol. Kok bisa keluar dari botol? Ya, karena plastik itu juga ada rongga yang sangat-sangat kecil. Air nggak bisa lewat, tapi gas masih bisa lewat. Jadi sodanya bisa keluar. Nah, tetapi Coca-Cola nggak takut. Karena ya nggak sampai 2 tahun udah habis duluan, udah kebeli orang. Jadi dia pakai kemasan yang seperti itu juga nggak ada masalah. Nah, cuma kalau kita bikinnya taruhnya di kaca, ya nggak akan keluar ya. Susah banget keluarnya. Kalau di plastik masih bisa keluar. Nah, kita juga bisa menaruh pada saat proses pembuatan jus pro itu menggunakan sesuatu yang gurih. Contoh yang membuat gurih adalah garam atau mineral. Jadi pada saat buat fermentasi, tambahkan sedikit garam. Rasanya tuh berbeda. Rasa gurihnya tuh kerasa. Bisa ada dua cara. Cara pertama adalah setelah jadi fermentasi, tambahkan garam, aduk-aduk lalu minum. Rasakan sensasinya. Atau cara yang kedua adalah pada saat fermentasi langsung cemplungin garam. Ya garamnya jangan nggak kira-kira ya langsung kasih 3 sendok jangan. Ya tetap aja setengah sendok teh itu juga sudah cukup. Karena kita hanya membutuhkan sangat-sangat kecil. Nah, seni dari jus pro ini juga bisa orang mendapatkan rasa yang segar dingin. Contoh ada beberapa teman yang merasa wah jus pro ini rasanya asam. Tapi kalau dia ditaruh di kulkas dingin gitu ya, suhunya misalnya sampai 5 derajat, 8 derajat, terus dibuka diminum, asam tapi segar dingin, dia masih bisa minum. Jadi kalau Bapak Ibu merasa oh kok teman-teman saya ada yang bisa minum, ada yang susah minum, coba kasih yang dingin. Ya kalau perlu taruhnya di freezer setengah jam habis itu keluarin, itu kan cepat dingin. Nah begitu dia minum, wah rasanya asam tapi segar. Itu pengaruh. Mau promik juga di freezerin, ya keluarin minumnya dingin-dingin, dingin banget ya, 5 derajat, 8 derajat itu juga segarnya dapat. Ada juga yang bisa diminum hangat-hangat. Jadi kalau pada saat misalnya minum jus Probajakah gitu, maka jus Probajakah bisa diminumnya dengan hangat. Itu juga sangat membantu eh, yang yang punya masa pencernaan. Dia tuh nggak bisa yang dingin-dingin, dia minum yang hangat-hangat tuh akan lebih enak.
Ada yang bisa juga buat jus pro dengan rasanya agak manis. Agak ya, jadi bukan manis banget. Jadi kita bisa tambahkan gula yang lebih alami. Contohnya misalnya ada stevia. Stevia itu dari tumbuhan yang diekstrak, itu jadinya manisnya dapet. Atau enggak dari air kelapa, atau enggak yang dari tebu, nanti boleh dicoba. Jadi sudah jadi jus pro-nya, campurin air tebu. Sudah jadi jus pro-nya, campurin stevia 1 tetes. Jadi jangan tebunya itu difermentasi atau stevia-nya difermentasi ya, itu enggak asem juga aja ujung-ujungnya. Tapi waktu mau minum aja, karena perpaduan rasa itu seperti 1 tambah 1 sama dengan 5. Kok 1 tambah 1 tidak sama dengan 2? Karena ini masalah rasa. Jadi kalau Bapak Ibu makan nasi goreng yang campur-campur, dengan Bapak Ibu makan nasi rendang, dengan Bapak Ibu cuma makan nasi putih, di sebelahnya itu ada wortel, sebelahnya ada sawi hijau yang direbus, makan satu-satu, rasanya nggak sama. Makan nasi putih, kunyah telan. Lalu makan lagi wortel, kunyah telan. Makan sawi hijau, kunyah telan. Dibandingkan langsung makan nasi goreng yang udah ada sawi putihnya, udah ada wortelnya. Itu beda rasanya. Jadi 1 tambah 1 nggak bisa 2. 1 tambah 1 lebih dari 2. Itu adalah rasa. Nah, khususnya manusia itu sangat suka rasa-rasa. Nah, jadi kita bisa sangat kreatif dan kita bisa memiliki jiwa seni yang lebih tinggi. Karena kita bisa memadukannya. Nah, di sini juga ada yang bisa menggunakan lemon. Justru itu sudah asam, benar. Tapi kalau kita tambahin lemon, sensasinya beda. Lemon tuh mau pakai irisan lemon boleh. Dibiarin dulu 5 menitan. Atau enggak kita bisa pakai sari lemon yang sudah cair. Jadi sari lemon yang sudah cair kita campurin. Pada saat kita minum, di jus pro yang dikasih lemon, sari lemon itu rasanya agak beda. Ya, karena ada kandungan sitrik acid dan sebagainya. Sitrik sama acid sama ya. Ya mirip-mirip lah. Jadi kandungan asamnya itu agak berbeda sehingga rasa sensasinya tuh banyak orang bisa suka. Dan juga kita bisa tambahkan madu, aroma daun, eh, basil ataupun bunga-bungaan yang lain. Ya, ini ini banyak sekali variasi-variasinya. Nah, ini ada satu contoh saya ngelihat Pak Darmoli saya ada ingat seperti ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan ada iklan. Ini adalah saya sebut di sini karena kita kita media pembelajaran. Contoh misalnya ada produk merek X. Produk ini adalah minuman kemasan. Dia tulisnya zero sugar. Wah, karena dia merek pertamanya pakai sugar, merek berikutnya dia pakai tambahan zero sugar. Pada saat kita minum itu masih manis. Jadi saya sempat melihat loh, ini kok ada tulisannya zero sugar, tapi orang minum kok masih terasa manis. Saya coba baca di komposisinya. Oh, ternyata memang tidak ada tulisannya gula. Jadi tidak mengandung gula. Saya penasarannya makin tinggi. Saya baca lagi. Mengandung pemanis buatan. Ya, jadi iklan itu mengerikan. Dia tulisnya benar-benar dia nggak pakai gula, tapi yang dia pakai adalah pemanis buatan. Kan masalahnya lebih besar. Jadi pemanis buatan sama dengan pemanis sintetis, sama dengan kimia sintetis. Artinya itu bisa menyebabkan inflamasi dalam tubuh kita, bisa menyebabkan peradangan dalam tubuh kita, dan juga gula berlebih dalam tubuh kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita perlu mengedukasi teman-teman kita lagi. Oh, aku mau beli yang zero sugar. Ya, nggak apa-apa sih. Tapi BPOM itu jelas. Di BPOM itu sudah mewanti-wanti komposisinya harus jelas sesuai dengan yang kamu produksi. Ternyata dia komposisinya memang jelas. Dia tambahin juga pemanis buatan. Tapi dia klaim, saya nggak pakai gula. Jadi secara marketingnya benar. Benar-benar nipu orang gitu ya. Dia nggak bilang nggak manis, dia cuma bilangnya nggak pakai gula. Tetapi dia bilang dia tulisnya di komposisi menggunakan pemanis buatan. Jadi Bapak Ibu perlu lebih selektif dan kita bisa mengedukasi teman-teman kita agar perlu membaca komposisi dari sebuah produk. Jangan sampai
ah nggak masalah kok, aku cuma makan yang zero sugar, tapi ternyata di dalam komposisinya ada pemanis buatan. Oke, kita lanjut di sini. Nah, ini seninya nih. Ini adalah ojatel. Ini nama saya buat-buat sendiri ya. Orange, jahe, sama wortel. Jadi kita bisa buat fermentasi. Jus pro itu seperti ini. Jadi ada kulit orange-nya, kulit jeruknya. Kemudian juga kita pakai irisan jahe, dikit aja. Kemudian kita bisa pakai wortel. Ya, wortelnya juga boleh agak banyak. Eh, dipotong-potong atau enggak wortelnya kita blender, ambil airnya aja juga boleh. Terus kita kasih sedikit garam. Ya, kita fermentasi. Rasanya gimana, Pak? Ya, cobain sendiri. Ya, rasanya ya enak gitu ya. Jadi ini adalah salah satu seni di mana kita nggak hanya menggunakan buah, tapi kita bisa menggunakan mineral dan menggunakan rimpang. Dan ini bagi tubuh kita itu rasanya beda. Ini bisa membantu meningkatkan imun kita, booster. Oke, ini adalah stroda. Ya, jadi stroberi yang bersoda. Jadi kita bisa fermentasi buah-buah stroberi, kemudian kita juga campurkan lemon di sana. Nah, ini akan membuat fermentasi jus pro ini lebih terasa unik. Nanti kalau sudah jadi, ya kita cemplungin lagi, misalnya ada eh, daun peppermint, atau enggak ada basil, atau enggak yang semacamnya. Kita biarin aja beberapa menit, lalu kita minum. Itu rasa sensasi aroma daunnya juga terasa bagus. Ya. Biasanya Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita mau mencoba membuat minuman, bahannya apa? Bahannya misalnya ada kulit jeruknya. Kalau sudah jadi, cobalah kulit jeruknya satu dicemplungin lagi di situ yang masih segar. Jadi kesan secara estetikanya tuh dapat. Masukin jahe sedikit. Kesan estetikanya dapat. Kalau kita bikinnya strawberry soda, kalau sudah jadi jus pro-nya, masukin strawberry yang masih segar, cemplungin lagi di situ. Kita sajikan. Ini secara estetikanya akan menjadi lebih menarik, ya. Oke, ini saya melihat settingan ya. Ibu Herlina, bolehkah manggis dibuat produce dengan kulitnya? Boleh Ibu, pastikan semuanya bersih ya. Nggak ada kotoran, nggak ada tanah-tanah, semuanya bersih. Kita bisa pakai. Yang penting dibuka-buka ya, dibelah-belah, dibuka-buka, kita masukin. Bapak Oki, untuk penggunaan jahe, apa perlu dikupas dulu? Perlu. Jahe itu harus dikupas, dicuci bersih, ya diiris-iris, cemplungin. Jadi jangan sampai ada kotoran. Kotoran itu maksudnya apa? Misalnya ada serat-serat, serat-serat. Karena gini, jahe itu kan rimpang yang diambil dari dalam tanah. Di tanah dicabut gitu ya. Jadi ada nyelip-nyelip di kulit-kulitnya, tanah-tanah itu. Jadi kalau tanah itu kena dispro, kena promik, ya maka patogennya itu, karena tanah juga ada patogen. Nggak ada kan di antara manusia-manusia kita yang makan tanah? Nggak ada, pasti sakit perut ya, bisa banyak patogen, bakteri yang tidak baik. Oleh karena itu harus dicuci bersih, kupas, cuci bersih, jangan sampai ada tanah-tanahnya, kita iris-iris, kita pakai. Oke, nah di sini ada namanya Nusda, Pinus soda. Jadi yang mau cari soda-soda juga bisa didapatkan dari daun pinus. Fermentasilah daun pinus, nanti akan dihasilkan soda dari fermentasi ini. Kemudian pada saat jadi ya cemplungin irisan lemon, masukin kulkas, keluarnya dingin-dingin, rasain minumnya. Itu aromanya beda. Bagus sekali. Ya. Jadi eh, dalam membuat sebuah fermentasi jus pro, seni itu ada. Tergantung bagaimana kita mau belajar, bagaimana kita mau mempelajari lebih dalam. Karena apa? Karena manusia kan hidup itu tidak lepas dari yang namanya seni. Pada saat manusia hidupnya itu normal-normal aja, kerja, pensiun, kegiatan-kegiatan biasa. Kalau dia tidak menambah unsur seni dalam kehidupannya, nanti dia akan merasa bahwa kok kehidupan saya agak tawar ya, agak hambar, gitu-gitu aja. Tapi dengan adanya seni, apakah itu seni musik,
seni menata makanan, seni menata minuman, seni membuat cita rasa makanan, seni tari, seni suara, seni lukis, itu akan membuat hidup kita menjadi lebih hidup. Dan dari situ kita akan melihat kesungguhan kegiatan seseorang. Jadi kalau seseorang itu membuat sebuah karya seni, maka dia biasanya lebih bersungguh-sungguh. Kita bisa melihat pencurahan energinya dia ke dalam karya seni tersebut. Kita membuat minuman Nusda ini, Pinus Soda ini, kita akan melihat bahwa dia serius dalam menyajikan minuman ini. Dia fermentasi, dia ambil materi yang khusus. Tidak hanya materi, oh aku mau melon gitu ya. Jadi potong-potong melon cemplungin, udah tunggu 3 hari minum. Ya itu minuman sih, tapi ada bisa dieksplor lebih jauh. Apakah melonnya itu ditambah garam sedikit, melonnya itu ditambahin ini sedikit, itu sedikit, dibaurkan. Nanti kelihatan kesungguhan hatinya dalam membuat sebuah minuman. Nah, ini yang bersama-sama kita perlu coba. Dengan demikian, orang akan menilai bahwa kita punya minuman tuh kelasnya tuh bukan kelas sekedar minuman boba-boba, tapi memang kelas minuman fermentasi berkualitas. Dan rasanya juga sangat khas, unik, dan enak. Oke, begitu teman-teman. Oh, sudah habis. Nah, jadi di sini saya coba memberikan beberapa masukan. Ini adalah aneka rasa banyak manfaat seni di balik minuman Jus Pro. Baik, sampai sini Bapak Ibu kira-kira ada yang ingin menanggapi? Dipersilakan. Wah, tadi kayaknya nggak sampai 20 orang, sekarang sudah hampir 30 ya. Perasa Pak yang Bapak ingatkan tadi Pak tentang perasa Pak, kalau nggak salah tadi. Ya, Pak Darmali. Perasa itu Ya. yang berhubungan dengan minuman pemanis, Pak. Jadi Oh, pemanis itu kalau kita bacanya zero sugar, tanpa gula, bukan berarti itu nggak dikasih pemanis buatan, Pak. gitu ya. Jadi itu menambah rasa manis, tetapi kita perlu waspada. Karena kalau ditambahkan pemanis buatan kan itu lebih parah dibandingkan pemanis alami. Lebih parah dari gula lah istilahnya. Oleh karena Betul itu sih. kita perlu lebih waspada dalam melihat komposisi. Nanti Pak Dermoli juga pada saat membuat uh, produk minuman halal, ya komposisinya juga kita harus jelas. Sehingga kita mengedukasi masyarakat jangan sampai kena tipu. Ya, Ya. bahwa di luaran sana ada loh yang kayak gini. Oke Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oh, ada Ibu Restiana ya? Selamat malam Ibu. Mic-nya ketutup. Oh ya, sudah kebuka. Ya, selamat malam, Pak. Ini masih acara ini, acara tradisi ini, tapi tetap menyimak tradisi untuk apa namanya eh Idul halal Adha. gitu. Idul Adha. Oh iya. Biasa di halaman kami, tapi ini saya sudah hampir selesai. Makanya tadi saya menyimak bagus banget. Ah, ini cocok kalau buat buka resto ini kan. Yang mau buka resto itu Pak Darmauli itu Iya. Iya. saya kembali ke halaman ini, di halaman rumah ini. Ini anggur yang di belakang kita, ya itu ada lombok yang tingginya 2 meter itu ya, nggak kelihatan. Anggurnya sampai nutup lampu saking suburnya. Lebat ya. Ya, ya. Tapi nggak kelihatan ya. Ini lampu di atas saya itu adalah anggur yang bukaan yang diisi, disiram biawas masih berbuah terus. Ya tadi terkait dengan apa itu seninya itu loh, ya luar biasa. Kalau yang buka resto ya mungkin ya. Ayo besok pagi kita pamerin seninya masing-masing cara menyajikan biar nanti ada pilihan gitu. Iya. Ya selama ini kalau saya masih fokus selama ini masih fokus dengan kebutuhan pribadi ya, artinya kapan aja di mana saja bawa jus pro. Jadi kemarin dipanggil sama
ada yang manggil calon gubernur itu, Pak itu Bu Ristiana diajak makan malam dulu, diajak makan malam, saya bawa jus plong, kasih di depan gitu. Harusnya memang harus pakai seni ya, ininya bagus ya. Nggak murni hanya botol yang ini, botol yang kita siapkan itu. Harusnya memang ada, ketika memang sengaja mau dibawa, harus dibawa pemanis-pemanisnya, begitulah saya baru terinspirasi tadi tuh. Oh iya ya, Aksesorisnya. bagus sekali. Saya emang udah ngomong-ngomong sama Bu Kartika, Bu Dwi Kartika, Bu, saya minta tolong dong desain ini apa. Saya agak di sini agak lemah saya di seninya. Nah, ini mungkin bisa berbagi dengan teman-teman gitu. Saya tadi lihat hidangannya, wah, kayak seperti Pak Januar, kalau pagi-pagi sudah sarapan atau minum jus pro, wah itu saya tersimak itu satu-satu. Ternyata banyak yang lebih oke. Nah, ada angan-angan sih buat Resto Pro gitu. Jadi segala yang ada dijual itu ada probiotiknya kan gitu. Kira-kira begitu, Pak. Saya luar biasa ini Bapak Ibu yang ada di grup kita ini. Yuk saling mendukung lah untuk berbagi seni, untuk berbagi Jus Pro ini ke depan lebih hebat lagi. Gitu Pak Cita. Mantap. Baik, baik Iya. Ibu. Terima kasih. Ibu Resena Ya. biasa-biasa kalau mau ketemu petinggi, Ibu pakai botolnya botol kaca, terus yang ada besi untuk nutupnya, Bu. Kayak fermentasi kombucha atau fermentasi yang pakai gabus gitu Mm, loh, Bu. Jadi iya, kelihatannya tuh ini itu. apaan ya? Gitu. Iya, Namanya itu saya botol mau nyoba itu. Ya, waduh, ini saya juga botol gimana caranya biar ini lebih elegan gitu ya. Mm-mm. ya Ya, botol. itu. Ya itu salah satunya ya. Satu pakai itu, pakai apalagi dicampur tadi tambah em, yang buat jus gitu loh. Soda Tapi ya. tanpa alkohol gitu ya. Saya sudah nyoba pisang itu sudah sudah saya coba itu. Yang terakhir itu saya ini yang habis panen langsung aku kemarin itu udah dipesan orang banyak orang tuh 555 pesan 5 semua ya udah saya buatin aja. Saya kirimkan videonya, saya kirimkan hasilnya sama mereka. Akhirnya mereka buat sendiri lagi, beli promenya aja. Ya, ternyata nanti kita cara menghidangkannya ya menjadi seni juga ya. Pakai botol itu ya. Lah itu botolnya dibuat lagi. Berarti harus beli botolnya lagi dong kan gitu. Ya itu harga Maksudnya khusus, Bu. Harga khusus. iya, Jadi pada edisi saat khusus ya. iya edisi khusus. Karena kalau misalnya Ibu tahu kalau orang-orang jualan minuman-minuman yang berkelas itu memang mahalnya di botol, Bu. Isinya ya gitu-gitu aja. Memang Ya, kemasan itu yang membuat mahal. itu mau dibuat seperti wine itu, wine pro wine ya. Pro wine mungkin bisa kita buat seperti itu dan rasanya memang eh, enak, memang beda dikasih garam sedikit itu memang beda dikasih jeruk sedikit itu beda. Dan sudah mencoba tapi masih fokus untuk diri saya. Jadi saya nikmati dan semakin hari kesehatan saya semakin membaik, bahkan lebih sehat jauh lebih sehat dibanding saya waktu masih dinas itu. Padahal waktu dinas saya udah berusaha juga makan multivitamin, makan ini, makan itu dan sebagainya gitu. Gitu Pak. Itu Pak, teman-teman mungkin saya berbagi nanti khusus tambahan tadi seni menghidangkan dan botol ya Pak Cita ya. Mohon Iya, Ibu. dibantulah nanti seperti apa. Nanti saya juga akan memperhatikan kayak di Bali itu ya, punya Bali ya. Nah, cuma nanti ketahanannya itu berapa lama nanti kan kita harus coba dulu mungkin berubah apa enggak gitu loh, Pak Cita. Udah pernah Iya, coba iya. belum Pak? Dimasukin ke botol tuh dibuka misalnya 1 bulan rasanya berubah apa enggak gitu. Keburu habis, Bu. Ya, Keburu habis diminum. Enak. lah artinya kita kan saya mau nyoba ini kalau masukin botol tadi, botol biasa dulu lah gitu ya. Di di 1 bulan berubah apa enggak gitu misalnya. Ya kan kalau kita mau jual berarti kan harus harus banyak dan kalau dibuat jadi produk pakai izin semua nanti kan bisa juga masuk ke hotel, ke resto kan gitu kan.
jadi spesial gitu. Iya, iya. Nah, itu yang akan saya bawakan. Salah satu materi itu nanti pada tanggal 29 Juni memang kami undang khusus Gen Z, generasi Z. Nah, ini hal seperti ini yang mungkin paparan Bapak nanti mungkin saya ambil sedikit ya, sedikit tak cuplik sebagian bagaimana mereka juga bekerja seorang milenial atau generasi Z itu yang mudah tapi sangat berguna, berkualitas, artinya ada setiap saat mereka bisa jadi uh, apa ya, memanfaatkan semua hasil-hasil tani kan gitu ya. Jadi generasi itu jangan jangan harus ke ibu kota Jakarta atau nanti ke IKN, tetapi ayo berbuat untuk dirimu melalui produk yang pilihanmu. Nah, ini salah satu rekomendasi saya kan gitu misalnya. Tanggal 29 kami mengundang khusus generasi Z untuk Jawa Tengah dan DIY. Gitu, Pak. Semoga acaranya lancar ya, Bu. Ya, mohon doanya. Itu Pak Cita untuk teman-teman juga. Selamat malam. Baik-baik, selamat malam. Bapak Ibu yang lain, kira-kira ada yang mau menanggapi lagi, Bu? Ini siapa ya? Ada Pak Riki ya? Pak Riki, selamat malam. Selamat malam, Pak Juta. Bisa tanya? Boleh, Maaf, ini silakan Ibu kamera. Retno. Kalau kita membuat jus pro dengan kangen water itu loh, yang pH tinggi, itu apakah mempengaruhi kualitas jus pro kita? Jadi kehidupan mikrobanya itu kan pH-nya mungkin tertentu ya. Kalau kita pakai air yang pH tinggi, apakah mempengaruhi pertumbuhan probiotiknya? Terima kasih. Baik. pH tinggi itu tidak masalah, Bu. Justru Betul. biasanya mikroorganisme itu takut dengan pH yang lebih rendah. Jadi Iya. semakin rendah, semakin rendah, ya mereka mati. Nah, tapi kalau dengan jus pro nggak ada masalah. Justru pada saat kita membuat jus pro atau minuman dengan air yang saya sebutnya tuh air yang berkualitas. Jadi contoh nih, kita buat jus pro pakai air ledeng. Kita buat jus pro pakai air ledeng yang dimasak. Kita buat jus pro pakai air mineral. Kita buat jus pro pakai air zam-zam gitu ya misalnya. Jadi hasilnya semua akan berbeda, kualitasnya berbeda. Jadi semakin tinggi kualitas air itu, maka hasil jus pro-nya lebih premium. Nah, untuk dengan pH yang tinggi, mau pH 7, pH 9, pH 10 itu nggak ada masalah. Eh, Dia tidak mempengaruhi kualitasnya. Tetapi karena memang proses misalnya dari Kangen water itu proses filtrasinya itu lebih bagus misalnya, maka jus pro yang dihasilkan pun akan lebih premium, Bu. Akan lebih baik kualitasnya. Ya, oke, berarti lebih mantap mungkin ya. Satu lagi, tadi saya dengar bahwa kalau untuk penderita diabetes kita lebih baik fermentasinya diperpanjang. Sejauh mana sampai berapa lama kita memperpanjang proses fermentasinya? Terima kasih. Biasanya 5 hari sudah cukup, Ibu. Jadi tidak Cukup ya? perlu sampai, ya 5 hari sudah Hmm. cukup. Ya, oke. Jadi itu untuk menurunkan glukosa dalam buahnya itu ya, fungsi Kadar, fermentasi. iya Bu. Jadi gula-gulanya eh, akan akan diurai-urai Bu, sama enzim-enzim akan terus diurai sehingga lebih sederhana. Kalau memang dia kandungan alkoholnya tinggi, ya dia akan terus diurai sama promik ini. Iya. Saya pernah kemarin pakai galon, bukanya langsung terus apa apa itu yang CO2 bukan CO2 ya, sodanya itu kayak meledak gitu ya. Karena saya nggak bertahap buka tutupnya itu. Buahnya kok nggak salah pisang, memang banyak pisangnya kalau nggak salah. Nggak saya catat waktu itu. Jadi ada beberapa buah yang menghasilkan gas lebih banyak ya, Mbak Juta. Iya, betul, betul. Jadi yang benar Bu, CO2, karbon dioksida, soda itu semuanya satu arti pada Mm-mm. minuman. Tuh. Kalau kalau di Bali itu saya sempat melihat
waktu itu ada produk botol kemasan untuk ASI-ASI gitu. Jadi waktu itu kami ada sempat bikin jus pro, kami masukin, malam kami masukin ke dalam botol, udah dirapatin, pagi-paginya tetap udah lepas semua itu. Karena memang gasnya tinggi. Kami waktu itu memang buatnya yang pisang juga. Pisang sama anggur. Jadi memang dua-duanya plop, 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 plop. Jadi nggak pernah bisa kita tutup rapat. Kalau di botolnya kecil ya. Kalau dia botolnya besar, ada ruangan, masih bisa tahan lebih lama. Tapi kalau untuk Bapak Ibu kalau mau untuk traveling, jalan-jalan, jangan buat yang banyak sodanya. Repot itu di tengah jalan, ya. Nah, nanti dia bisa keluar-keluar. Gasnya lebih tinggi. Kalau mau pakai plastik boleh, karena botol plastik itu dia lebih melar. Jadi nggak ada masalah. Cuma tetap pada saat mau buka tutupnya harus pelan-pelan. Biarkan dia gasnya keluar pelan-pelan dulu, baru dibuka total. Seperti itu. Iya. Satu lagi Pak Juta, yang belum terjawab itu kalau untuk penderita asam urat. Jadi buah apa yang spesifik untuk menurunkan asam urat? Saya pikir gini, kan kalau herbal pakai daun apa salam. Kalau airnya dari apa rebusan daun salam itu kira-kira masih efek nggak untuk dibuat jus bro? Boleh, Bu. Cuma tetap eh, untuk asam urat itu akan terbantu. Pakai buah apa aja bisa sih, Bu. Karena pengalaman teman-teman juga pakai buah apa aja untuk asam urat nggak ada masalah. Tidak ada buah khusus. Hanya kembali lagi bahwa asupan penyebab asam uratnya jangan terlalu banyak. Nanti kalau asupannya nggak dikurangi, polanya nggak diubah, nanti bisa kambuh lagi. Jadi kita perlu, misalnya nih kalau dia sudah ada kena asam urat, kita benar-benar harus treatment misalnya 6 bulan. Jangan jangan di, jangan ditambahin asupan yang tinggi asam uratnya. Terus setelah 6 bulan makannya boleh lebih bebas. Kalau enggak, oh aku udah nggak asam urat, padahal baru 3 minggu. Nanti dia makan lagi yang gitu, nanti bisa kambuh lagi. Karena mau diberesin ditambah lagi, mau diberesin ditambah lagi, nggak selesai-selesai nanti. Iya. Jadi mana yang kuat ya jus pro-nya atau pemicunya ya? Iya. Ada pemikiran Mbak Juta ya, kayak kedelai. Kedelai itu kan juga bisa kalau kita terlalu banyak makan kacang-kacangan kan juga pemicu asam urat. Tapi kalau dia difermentasi, misalnya kita makan tempe dengan dosis yang banyak, itu katanya, tapi juga saya enggak baca jurnal atau penelitian bahwa kedelai atau kacang-kacang yang difermentasi itu mengurangi ininya penyebab asam uratnya. Kira-kira bagaimana logikanya, Pak Juta? Em, Setahu saya, Bu ya, jadi pada saat difermentasi, umumnya itu kan pakai air. Ya, kecuali kalau memang Tempe. ada ferment. Tempe ya. Iya, Oke, tempe ya dia kan pakai ragi. Dia dia nggak pakai air sih, iya. dia pakai ragi. Cuma Mm-mm. memang sesuatu yang difermentasi, dia umumnya menghasilkan enzim. Nah, enzim ini itu dia memecah Mm-mm. seperti Iya. eh, seperti pembahasan kita di awal. Nah, senyawa purin yang menjadi penyebab asam urat itu Asam juga urat. dipecah, Bu. Mm-mm. Iya, Semuanya dipecah. Sehingga memang kecenderungan untuk kita terkena penyakit asam urat itu menjadi lebih kecil karena sudah dipecah duluan di depan. Sehingga Mm-mm. penumpukannya tidak lebih banyak pada saat kita asup makanan tersebut. Iya, iya. Mm-mm. Itu. Jadi Iya, memang setuju, Bu. Jadi iya, fungsi dari enzim itu yang benar-benar memecah senyawa-senyawa tadi. iya. Jadi mungkin lebih power ya kalau kita minumnya juga probiotik, makannya juga probiotik. Sekarang juga banyak tempe dari buah-buahan loh Pak Juta ya. Ini yang lagi viral. Oh ya, saya belum belum tahu sih, Bu. Ada pelatihannya nih Pak, nanti bisa ikut itu. Jadi tempe rasa buah atau memang dari buah, Bu? Dari buah, jadi Oh, misalnya dari buah. pisang yang mengkal dikasih ragi tempe, 24 jam dibuka, ya memang ada manisnya, tapi ya itu kita kejar probiotiknya. Apa kedondong boleh, artinya buah-buahan yang tidak terlalu berair. Tapi ya Oh, proses peragian. Ubi juga bisa. Jadi di GWA tempe ini
berlomba-lomba bikin makanan yang apa fermentasi itu. Saya pikir oh iya ya makanannya probiotik, minumnya probiotik ini. Ya Bagus jadi lah itu, Bu. ngobrol. Iya. Ini akan menjadi tambahan wawasan bagi masyarakat bahwa banyak hal yang difermentasi itu efeknya akan sangat positif. Iya, memang kenyataannya memang begitu. Jadi apa? Dengan variasi makanan yang masuk dalam tubuh kita, artinya biar seimbang ya, betul-betul seimbang dalam pencernaan kita. Oke, ya. Iya, iya. Wah, saya Nanti sangat ada. berharap di masa depan nanti di Indonesia mulai muncul banyak produk-produk probiotik makanan yang unik-unik sampai kita ekspor. Jadi fermentasi carinya di negara Indonesia gitu. Kan seru banget. Iya, 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 betul. Ya, nanti ada update-update lagi kita diskusikan. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih Bu Retno. Saya baca di chat obrolan dari Bapak Oki. Untuk fermentasi jus pro 72 jam, apakah sudah ada yang coba untuk sertifikasi halal? Kalau jus pro saya belum dengar sih ya. Tapi mereka sih memang sudah ada yang distribusikan, sudah ada yang jual. Tapi untuk halal saya belum dapat kabar informasinya. Nanti mungkin dari Pak Dermauli yang lagi proses nanti bisa update nanti ke kita-kita. Namun harusnya sih tetap halal, nggak ada masalah. Kami juga udah coba. Kami ini adalah penggantian label. Jadi dari Bepom nih agak-agak lama pusat Jakarta ini. Jadi kita harus upload, dia minta revisi sedikit, kita revisi upload, dia minta revisi yang lain lagi, kita upload, minta revisi lagi. Nggak selesai-selesai nih, memang agak-agak lama. Jadi kami sudah ada sertifikat halal mau ditambahin, kemudian ada tambah barcode, ada ini dan itu. Cuma ya belum keluar-keluar, jadi ya mohon maaf ya, jadi penggantian labelnya agak lama ini. Oke, begitu ya Pak Oki ya. Jadi nanti eh, dari teman-teman kita akan coba update ke yang sudah sertifikasi halal. Kita Bapak juga mau coba juga nggak apa-apa. Sertifikasi halal sih nggak susah. Pemerintah sekarang ini lagi kejar target supaya banyak produk Indonesia yang sertifikasi halal dari UMKM. Baik, ada siapa lagi di sini? Dari ini ada yang dari Pontianak ya, Darmaneli. Selamat malam, Ibu. Masih on? Selamat malam. Baik, Maaf Ibu sudah, kamera. ya nggak apa-apa. Ibu sudah pernah buat jus bro? Sudah konsumsi? Belum. Oh belum. Baik, Menyimak baik. aja dulu. Makanya menyimak. Oh iya, Eh, baik, bisa, baik. saya sih dulu masuk grup ini kan karena dulunya kan ikut bikin kompos gitu. Ternyata juga bisa buat minuman ya, biar ada juga buat pewangi gitu. Iya. Kalau Benar-benar. kok bikin kompos, kalau bikin kompos sih masih 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 ndak boleh lihat daun kering jatuh itu langsung dikumpul jadikan kompos. Oh begitu. Oh, kalau jus prune kan buah segar kan? Hmm. Ya, semoga nanti lebih banyak waktu karena saya udah purna tugas jadi lebih banyak waktu luang gitu. Oh iya, Ah, ah. baik, baik. Nanti kalau memang ada kesempatan nanti bisa buat jus pro-nya. Cara buat jus Hmm. pro-nya Ibu sudah tahu cara buatnya? Di di itu tadi itu kan kan udah dijelaskan tadi. Oh oke, baik. Jadi jus pro nanti Ibu bisa buat pakai Promix satu bagian, daging Hmm. buah lima bagian, dan air mineral atau air minum ya 25 bagian. Nanti dibiarkan Ya, 3 hari. kalau Oke, makan oke. buah sih memang setiap 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 hari gitu. Kalau buah segar. Oh, bagus, bagus sekali. Hmm. Nah, kebetulan saya juga dokter, jadi mengedukasi masyarakat agar cerdik. Jadi kan kita kan ada ini dapatkan sehat dengan cerdik. Cerdik itu kan cek kesehatan secara berkala, Hmm. enyahkan asap rokok, rajin berolahraga, T diet seimbang, I I- istirahat yang cukup, dan K kelola stres. Insya Allah sehat gitu. Wah, bagus juga ya akronimnya ya. Ya, itu udah dari Kemenkes itu akronimnya. Oh, Mm-mm. iya, iya, iya.
Ya, Ini saya jadi kalaupun tidak sakit, apalagi kalau kita udah usia 60-an, ya seminimalnya kunjungilah puskesmas walaupun tekanan darahnya normal atau gula darahnya normal gitu. Karena suatu ketika bisa saja pernah kita dapatkan orang mau berangkat haji, cek kesehatan, tahunya tekanan darahnya tinggi sekali karena tidak pernah dikontrol. oh Jadi perlu secara berkala untuk cek kesehatan. Kalau perempuan kan tes IVA namanya. Kalau yang udah punya pasangan atau apa, karena kanker leher rahim itu kan tersembunyi, ndak ada keluhan, ndak ada gejala. Kalau masih stadium awal. nol itu bisa bisa dicegah, ndak perlu operasi gitu. Jadi perlu sekali cek kesehatan. Jadi kalau jus pro ini kan termasuk eh, diet seimbang kan, masuk makanan yang kita makan itu. Jadi penyakit itu bersumber dari mulut istilahnya. Kalau Hmm. penyakit badan dari apa yang kita konsumsi, tapi kalau penyakit hati dari apa ya tutur kata kita. Jadi penyakit itu sumbernya dari mulut yang masuk mulut. Iya, iya, iya. Ada pepatah bilang kan bencana keluar dari mulut, penyakit masuk lewat mulut ya Bu ya. Nah, ya itu seperti itu. Ya juga mungkin ya, kata-kata kita juga ada untuk diri sendiri, kan ada namanya law of attraction. Jadi kalau kita Hmm. mengeluh, kalau kita mana saya bisa buat jus pro, itu jadi akhirnya memang benar-benar nggak bisa, udah ditolak duluan. Jadi kita harus optimis. Wah, wah. Ini menarik ini. Nih, nanti Ibu boleh sering-sering eh, ngomong di grup nih Bu. Iya. Jadi semoga kita semuanya sehat karena kan eh, belajar itu tiada henti. Ya, jangan sampai wah saya udah tua ndak usah belajar ini belajar itu gitu. Jadi karena memang eh, belajar itu eh, sampai akhir hayat. Iya. Jadi Iya, biar kalau misalnya saya bisa kan nanti teman-teman saya bisa infokan jadi kan terinspirasi. Itulah jadi amal jariah kita. betul-betul saya setuju. Mm-mm. Ini saya nggak sabar Jadi nih dapat kabar dari Ibu nih mengenai hasil Just Pro-nya. iya. Baik, baik. Oke, ini ada yang bertanya juga di obrolan. Pak, saya mau tanya Just Pro saya ternyata di kulkas nyelip sudah umur 1 tahun. Lama juga ya. Oke, apakah masih bisa dikonsumsi? Bisa. Jadi Just Pro itu kalau di kulkas ya nanti dilihat dilihat kondisinya ya. Kalau memang tidak tidak makin menghitam, aromanya juga makin lama harusnya makin tawar. Jadi nggak apa-apa, itu masih tetap bisa diminum. Aman kok. Oke, ada lagi? Oh, nggak ada. Oke, jadi Bapak Ibu kira-kira ada yang ingin memberikan tanggapan lagi? Ini ada yang masih baru nggak ya? Mungkin boleh kenalan dulu. Siapa ya? Ibu Teni ya? Saya kayaknya belum pernah dengar Ibu Teni. Ibu Teni masih ada di Zoom? Tidak ya, baik. Ini ada 108. Bapak atau Ibu siapa? Boleh berkenalan? 108. Ini bukan Saras 008 ya. 108. Oke, nggak ada, nggak apa-apa, baik. Eh, siapa masih on? Pak. Oke, Pak Is, ada komentar Pak? Nggak ada, Pak. Baik, baik, terima kasih. Pak Darmauli, ada yang ingin disampaikan? Oke Pak. Belajar terus Pak. Baik, baik. Belajar terus, Pak. Iya. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada lagi yang ingin memberikan tanggapan, sebelum saya akhiri, saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah, seperti yang tadi disampaikan eh, Ibu Darmaneli, bahwa kesehatan kita perlu jaga tidak hanya dari fisik, tetapi juga dari pikiran. Teman saya mengatakan bahwa satu
1,0000 adalah 10.000 ataupun 1,006 adalah 1 juta. Bahkan kalau kita memiliki uang 1 triliun sekalipun, yang nolnya 12, tanpa adanya angka 1, maka 00 itu tidak berarti lagi. Jadi kalau satunya tidak ada, ya hasilnya 0. Tidak lagi 1 triliun. Sama seperti kalau kita tidak menjaga kesehatan diri kita, maka kesehatan diri kita diabaikan. Maka seperti kita mengabaikan angka 1. Mau sekaya apapun kita itu juga tidak ada artinya. Jadi saya harapkan dengan kita mencoba untuk membuat seni dalam membuat jus pro, kita bisa merasakan nikmatnya kesehatan itu. Jangan sampai kita mau sehat tuh harus sedih-sedih, harus merasa menderita-menderita, harus minum yang pahit-pahit misalnya. Jadi kita mencoba untuk minum minuman yang lebih menarik, enak dilihat, penyajiannya bagus, minumnya ada yang segar, ada yang hangat, ada yang gurih, macam-macam. Tetapi semuanya itu memberikan manfaat bagi tubuh kita, memberikan kesehatan, bukan masalah untuk tubuh kita. Oke, demikian eh, sharing kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih. Selamat malam, Pak. Makasih, Pak. Selamat malam Pak Cita, terima kasih. Malam. Terima kasih semuanya. Sukses dan sehat selalu. Terima kasih Bu. Lalu bergerak. Kamu mengganggu sih. Itu mundur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Juta. Lalu sehat semua. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin.